Teman-teman yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu, karena pekan kemarin sempat break dulu untuk Idul Adha. 2 pekan yang lalu kita membahas tentang surat Ad-Duha. Kita sebetulnya belum tuntas ya surat Ad-Duha ya, baru ayat ketiga kalau nggak salah fokusnya. Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Robmu, Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, Robmu itu nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kalimatnya kamu, artinya japrian, khusus secara personal touch, bukan kepada kalian. Kalau kalian, ma wadda'akum rabbukum wa ma qala. Kalau kalian broadcast, tapi ini japrian banget nih. Allah lagi ngomong kepada Rasulullah SAW secara pribadi. Nah, ayat ini ternyata bukan cuman buat Rasulullah sendiri, tapi juga buat kita. Ketika kita ngerasa sendiri, kan kalau rame-rame nggak ada istilah ngerasa sendiri ya. Aku lagi kesepian bersama teman-teman, kan nggak ya? Yang namanya kesepian sendiri. Aku lagi kesepian bersama pasangan, kan nggak mungkin kan ya? Yang namanya kesepian pasti Jovisa. Istilah lebih smooth. Nggak tega bilang jomblo. Jovisa, jomblo visabilillah. Jadi kalau yang namanya sepi atau kayak lonely gitu pasti sendiri. Sehingga kalimatnya kamu, engkau. Nah ayat ini selain berlaku buat Rasulullah SAW secara konteks, dia juga berlaku buat kita dalam masalah-masalah pribadi kita. Dalam kasus-kasus kita yang macam-macam tuh. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung. Aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Salah satu ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu apa? Salah satu tafsirannya. Al-ayah bil ayah kalau bahasa tafsir ya. Memahami ayat dengan ayat. Allah nggak pernah marah kepada hamba-hambanya. Salah satunya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ini bukti kalau Allah nggak pernah marah. Kita udah banyak dosa, asrafu ala anfusihim, yang dosanya itu udah nggak kehitung, dosanya itu udah kelewat batas, dosanya itu udah berlebih daripada yang normal orang lain lakuin. Apa dosa yang normal? Dosa lupa, dosa nggak sengaja, itu dosa normal. Tapi ini sengaja, dosa besar, berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Itu namanya asrafu ala anfusihim, udah melampaui batas. Udah segitunya kita ke Allah, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Itu bukti kalau Allah itu wama qala, nggak benci sama kita. Allah tuh nggak pernah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, maka ketika kita bikin dosa sekali, itu jadi kayak ada alasan banget buat Allah langsung mencelakai kita tuh kan. Jadi bukan saya loh ya yang zalim, dia emang kayak gitu, pantas dibinasain, langsung dibinasain. Kalau Allah udah kayak ada masalah pribadi gitu sama kita. Kan beberapa teologi, beberapa ideologi meyakini bahwa dewa juga kadang-kadang ada masalah dengan hambanya gitu kan, dengan kayak manusia gitu. Ada beberapa mitos lah ya, termasuk mitos di orang Arab jahiliyah bahwa kadang-kadang dewa mereka tuh kayak ada urusan pribadi, ada sebel pribadi gitu, kayak nyimpen gitu sama manusia sehingga balas dendam. Jadi dewanya balas dendam. Kalau Allah tuh nggak gitu, wa ma qala, nggak pernah benci sama kita, nggak pernah benci sama kita. Walaupun kita asrafu, dosanya udah banyak banget, Allah nggak benci sama kita. Bukti nggak benci, Allah masih manggil kita dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kan yang pantas disebut hamba itu kan yang menghambakan diri kan. Yang ibadi itu berarti yang beribadah.
Nah kita nggak pernah beribadah, kok dipanggil ibadi? Ini berarti Allah tuh sayang sama kita. Sholat dulu sekian tahun jarang. Sampai kita mau masuk masjid itu kayak kagok banget gitu. Masuk masjid kayak masuk dunia lain. Oh, ini masjid ya. Oh, aku merasakan aura yang apa gitu. Terus baca Quran merinding sendiri. Kenapa? Karena bacanya malam Jumat surat jin. Jadi kayak gitu magicnya, klinik-kliniknya. Kenapa kita kagok banget dengan agama, mau ngomong agama itu kayak rasanya tuh serius amat, jadi kayak nggak asik ngomong agama itu, jadi kayak kaku gitu. Seolah-olah kalau kita mau memuji Allah itu malu-malu. Mau bilang alhamdulillah aja malu-malu. Giliran bilang makasih, hatur nuhun, kita nggak pernah malu. Kenapa bilang hatur nuhun, makasih, thank you, syukran, nggak malu, sementara bilang alhamdulillah malu, saking kagoknya kita dengan agama, dengan Allah. Jadi kayak bilang makasih ya Allah tuh kayak malu gitu. Kalau bilang makasih ke teman, kita biasa aja, thanks bro gitu, biasa aja. Tapi kalau ya Allah makasih atau jazakallah, alhamdulillah gitu, kok jazakallah, alhamdulillah gitu tuh kayak rasanya sungkan gitu, malu-maluin. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita jauh dari Allah, tapi Allah masih manggil ya ibadi, wahai hambaku. Ini bukti teman-teman kalau Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istilahnya Rob lagi. Kenapa Rob Ustadz? Kenapa enggak Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Ini kalau kita mau bedah lebih dalam lagi ya. Enggak apa-apa sekali-kali kayak gitu. Agak-agak mendalam. Nih ya kalau kita bedah. Kenapa ada istilah Rob rububiyah bukan Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Sebagaimana ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang pertama itu bukan nama, tapi peran. Inni ana rabbuk. Inni ana rabbuk. Itu ayat pertama. Ayat berikutnya, innani anallah. Kenapa Rabb dulu, baru Allah? Kenapa peran dulu, baru nama? Ini nih jadi persepsi berpikir. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan kita dulu kepada seseorang sebelum dia kenal nama kita, supaya dia berkesan kepada kita. Kalau ini dalam bahasa kayak sales, marketing, kita kayak nyebutin produk dulu, kita nyebutin jabatan dulu, baru kita nyebutin nama misalnya, supaya orang trust, ngebangun trust dulu nih. Sama kayak kita sebelum kenal CV-nya, kita jelasin dulu tentang, atau kita lakuin dulu sesuatu kebaikan yang membuat orang interest. Sebelum kita jelasin saya siapa, asal dari mana, lahir tahun berapa, apalagi soal tahun lahir ya, ini agak-agak sensitif. Sarah juga nih, lahir tahun berapa, kalau di bawah, kalau angkanya udah kelipatan kepala 3, ini udah mulai agak-agak sensitif nih. Jadi daripada kita nyebutin lahir tahun berapa, asalnya dari mana, apalagi kalau misalnya saya sebutlah pas saya mau nikah dulu, saya orang Sumatera, mau nikahin cewek Jawa yang karakternya, culture-nya beda banget sama orang Sumatera, dan dia pribadi juga kayak agak-agak karena nggak kenal kali ya, gimana gitu, agak-agak takutnya orang Sumatera mungkin keras, menurut sebagian orang Sumatera mungkin belak-belakan, to the point, ya apa adanya gitu, nggak kayak orang Jawa, Sunda yang mungkin lembut, ngomongnya pelan-pelan, nggak teriak-teriak. Kan ada kesan gitunya ya. Nah sebelum dia kenal kalau saya itu orang Sumatera, saya nunjukin dulu dong. Pas kenalan, saya nggak Sumatera, saya Nyunda banget. Orang Bandung katanya. Iya, ternyata Aceh kan ya. Jadi kayak baru ngomong gitu yang ditunjukin mungkin karakter yang dia nyaman dulu. Terus kayak orangnya kayak care gitu. Orangnya tuh pengertian banget. Orangnya tuh dewasa banget, matang segala macam. Santun pas bicara. Baru setelah itu ketika saya memperkenalkan, saya tuh dari Sumatera loh, itu akan jadi excuse buat dia, nggak masalah. Kenapa? Karena udah ngelihat dulu, oh iya ya, kamu nggak apa-apa deh walaupun Sumatera juga, karena kamu orangnya lembut, kamu orangnya santun, kamu orangnya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri, ana rabbuk. Maksudnya apa? Rabb itu, akulah yang menciptakanmu. Akulah yang ngasih kamu rezeki. Akulah yang menjaga kamu. Akulah yang nolong kamu. Apa terjemahan dari kata Rob, kalau kita breakdown, Rob itu kalau di breakdown adalah
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, itulah Rabb. Jadi ketika Allah ngomong ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya apa? Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, artinya dialah yang selama ini memperbaiki ciptaan pada dirimu sehingga kamu menjadi seorang sosok manusia yang ideal secara fisik. Nabi kan ideal banget secara fisik ya. Nggak berlebihan, nggak juga pas-pasan, ideal. Karena yang paling bagus itu bukan pol ya. Yang paling bagus itu tawazun. Wasatiyah kalau dalam konsep berpikir. Pas banget. Nabi bukan cowok yang paling tinggi di antara sahabat, tapi juga bukan yang paling rendah. Pas. Nabi kalau jalan bukan yang paling cepat, tapi bukan yang lola. Bukan yang slow banget. Pas juga. Ideal banget. Nabi itu kalau bicara bukan yang paling teriak, tapi juga nggak terlalu pelan yang bikin apa, nggak gitu-gitu amat juga sih, pas gitu. Jadi tawazun, sehingga Allah lah sebagai Rabb yang telah menciptakan kamu dalam tawazun, dalam fisik yang ideal, wahai Muhammad. Allah juga yang memelihara kamu, yang nanti dijelaskan di alam yajidka yatiman dan seterusnya. Allah juga yang melindungi kamu, Allah juga yang menjaga kamu, Allah yang sayang sama kamu, Allah yang begini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ma wadda'aka wa ma qala, tidak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Ini adalah ayat motivasi. Mudah-mudahan ini jadi booster yang lebih bagus daripada 1 minute booster ya. 1 minute kan kadang benar, kadang nggak jelas, nggak inilah ya. Tapi kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah nggak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya nggak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak meninggalkan kamu, nggak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, itu udah kita bahas kemarin, walaupun ini ada sedikit tambahan analogi gitu bahwa kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita nggak jadi orang yang gampang putus asa, nggak jadi orang yang gampang menyerah, nggak jadi orang yang gampang patah, nggak jadi orang yang gampang kalah, nggak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi A semua ya? Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah, memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup, membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu, dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya 2 atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Jadi kalau kita kaman banget dengan istilah la tahzan innallaha ma'ana, coba kembangin deh kalimat itu dengan surat Ad-Duha. Apa bukti Allah tuh bersama kita? Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus siapa yang ngasih kita perlindungan ketika kita sendiri? Kalau bukan Allah bersama kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Terus siapa yang ngasih Nabi jalan petunjuk ketika beliau tersesat di dalam padang pasir? Kalau Allah nggak bersama kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus siapa yang ngasih Nabi makan ketika beliau kelaparan kalau Allah nggak bersama dengan beliau? Jadi la tahzan innallaha ma'ana, arti lainnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu teman-teman pemahaman dari surat Ad-Duha. Buat saya pribadi, surat Ad-Duha itu surat motivasi banget. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi galau, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi sebel, kalau saya lagi boring banget, baca ayat itu sedikit banyak tergantung kita ya.
sedikit banyak akan mempengaruhi mood kita. Jadi mood lagi, jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, jadi optimis lagi. Itu harusnya duha itu jadi kayak gitu. Itu baru namanya tadabbur Al-Quran. Sekarang kita pelajari gimana cara jadiin ad-duha itu sebagai penyemangat bagi kita dalam masalah-masalah kita. Oke. Sekarang kita lanjutkan kalimat berikutnya dari surat Al-Duha. Tapi sebelumnya coba teman-teman buka dulu surat Al-Qasas. Surat 28. Surat Al-Qasas. Kita coba terjemahin surat Al-Duha dengan pemahaman yang ada di dalam surat Al-Qasas. Ayat yang malam ini kita akan coba bedah di dalam surat Ad-Duha itu adalah ayat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 ayat ini. Apa hubungan antara 3 ayat ini dengan ayat ketiga yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Apa hubungannya? Ayat berapa sih yang alam yajidka? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid. Ayat ke-6 ya. 6, 7, 8 kan? Ayat 6, 7, 8 ini adalah ayat pembuktian terhadap ayat ketiga. Jadi Allah bilang di ayat ketiga, Allah nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Apa buktinya? Kan gitu ya. Buktinya adalah, bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim Muhammad, lalu Allah memberimu keluarga yang menjadi naungan? Bukankah dulu kamu pernah tersesat di padang pasir Muhammad, lalu Allah memberi kamu jalan supaya kamu sampai ke tujuan? Bukankah dulu kamu pernah kelaparan Muhammad, lalu Allah kasih kamu rezeki atau makanan? Itu bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi ayat 6 dan 7 dan 8 itu ada ayat renungan untuk kita teman-teman. Kalau kita mulai meragukan kebesaran Allah, kita mulai meragukan pertolongan Allah, kita mulai meragukan janji-janji Allah, coba kita pakai 3 ayat itu untuk menjawab pertanyaan. Bukankah kita dulu pernah yatim? Arti yatim, seorang diri. Lahir ke bumi, jarang kan di antara kita yang lahirnya kembar. Rata-rata lahir anak tunggal gitu kan. Lahir sendiri, terus bagaimana kita bisa kemudian tumbuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan untuk kita orang yang mencintai kita sejak kita lahir. Pertama, ibu kita. Itu mah udah biasa Ustaz. Enggak. Kalau Allah nggak masukkan rasa cinta ke dalam hati ibu kita, maka dia akan membuang kita di parit. Dan itu banyak adegan kayak gitu. Kalau Allah nggak mendatangkan rasa cinta ke dalam hati ayah kita, mungkin ada adegan seorang ayah yang memukul anaknya sampai mati hanya gara-gara anaknya rewel di malam hari. Kalau Allah nggak memasukkan rasa cinta di dalam hati ibu atau ayah kita, mungkin kita sudah dimasukkan ke dalam kulkas sampai membeku dan meninggal. Kalau Allah nggak memasukkan rasa cinta ke dalam hati ayah dan ibu kita, mungkin kita akan dibiarkan kelaparan atau ditaruh di rumah yang akhirnya kelaparan meninggal sendiri, orang tua kita pergi. Atau ditaruh di depan panti asuhan, atau ditaruh di tong sampah, ditaruh di bawah jembatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan memasukkan rasa cinta itu di dalam hati orang tua kita. Sehingga dengan rasa cinta yang Allah titipkan di dalam hati ibu dan ayah kita, muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya ketika kapal mereka tenggelam. Muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya dan melindungi anaknya di bawahnya ketika rumahnya roboh. Muncullah adegan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya walaupun dia yang celaka. Muncullah adegan seorang ayah yang seharian gak makan demi menyimpan uang itu supaya bisa membeli susu anaknya di malam hari. Muncullah adegan pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, itu semuanya bukti bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang menskenariokan jadi kayak gitu. Kalau Allah cabut sedikit aja rasa kasih sayang, maka orang tua kita cuek sama kita. Cuek mulai dari kebutuhan makan kita, cuek dengan kebutuhan tempat tinggal kita. Nggak ada seorang ayah yang berjuang gimana caranya dia punya rumah untuk anaknya yang nyaman buat anaknya berlindung dari matahari, hujan, dan panas dingin.
Dia cicil rumah siang malam, dia kerja banting tulang karena cicilannya itu nggak sehari 2 hari, 15 tahun. Apa alasan seorang ayah itu mencicil rumah 15 tahun dan setiap akhir bulan dia itu stres mikirin cicilan kalau bukan karena sayang kepada anaknya? Apa alasan seorang ayah memasukkan anaknya ke sekolah yang harga bulanannya aja, harga SPP-nya aja mahal banget? Udah gitu beli ayah tuh kayaknya rasanya beli buku anak itu di awal ajaran baru, di tahun ajaran baru tuh kayak seneng gitu ngebeli buku anak, beli pensil anak, beli pulpen anak, beli baju seragam anak. Itu kayak puas banget buat ayah. Dari mana muncul rasa kepuasan ini? Dari cinta. Siapa yang mengilhamkan cinta di dalam hati ayah dan ibu? Allah. Itu bukti alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah nggak pernah ninggalin kita. Ustadz, tapi ada kasus seorang anak ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya, atau ayah dan ibunya wafat ketika dia masih kecil. Lalu Allah datangkan yang lain, kakeknya mungkin. Allah datangkan yang lain, pamannya mungkin. Allah datangkan yang lain, ayah angkat atau orang tua angkatnya mungkin. Allah datangkan, gak pernah berhenti. Karena kalau itu berhenti, maka kita gak akan bisa tumbuh menjadi anak yang dewasa seperti sekarang ini. Kita udah gak dapat apa-apa. Kita udah celaka dari kecil. Kenapa ada adegan seorang ayah yang mati-matian mencari sampai mendonorkan ginjalnya demi untuk mengobati anaknya yang sakit? Bahkan nauzubillah, sampai ada seorang ayah yang dia rela mendonorkan jantungnya dan dia meninggal demi untuk menggantikan anaknya yang juga kecelakaan dan seterusnya. Dia donor darah udah biasa, donor organ. Ini semuanya alam yajidka yatiman fa'awa, teman-teman. Cuman kita seringnya hanya ngelihat kurirnya saja, lupa kepada pengirim. Ya, ada teman ngirim kita hadiah, misalnya yang kita seneng banget, misalnya kayak kaos gitu ya. Tadi pas jalan sama dia, kita kayak ngelihat sebuah kaos yang kayaknya tipe kita banget lah, warnanya, brandnya, kita kayak bangga banget kalau bisa pakai kaos itu. Cuman kita nggak ngomong, tapi dia orangnya care. Orangnya tuh pengertian. Akhirnya pas kita ulang tahun misalnya, atau pas kita dapat nilai bagus atau apalah momennya, tiba-tiba dia ngirim kaos itu. Karena nggak bisa ketemu kita, dia ngirim pakai kurir, digoserin sama dia. Kurir ini dibayar nggak? Dibayar dong. Tapi kita tiba-tiba pas dapat kaos itu dari kurir, kita bilang, Mas, makasih banyak ya, makasih banyak ya, hatur nuhun, jazakallah khair dan segala macam. Kita kayak muji-muji kurir, kita berterima kasih pada kurir, kita mengingat jasa kurir, tapi kita nggak sama sekali bilang terima kasih kepada teman kita yang ngirim. Ini logis nggak sih? Itulah keadaan kita seringnya kepada Allah SWT. Allah yang ngirim kita nikmat lewat kurir. Kurirnya bisa bernama ayah, bisa bernama ibu, bisa bernama keluarga, bisa bernama pasangan, bisa bernama atasan, bisa bernama teman, sahabat. Kita bisa berterima kasih kepada mereka sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kita nggak bilang makasih ke Allah dalam bahasa Alhamdulillah, dalam bentuk penghargaan ke Allah itu lebih rajin ibadah. Ini berarti kita lupa siapa yang sebetulnya ngirim kebaikan itu untuk kita. Kita lebih ingat orang yang membawanya, dia juga dibayar. Orang yang membawa itu, kurir itu juga dibayar. Allah membayar ibu kita. Dengan apa? Bahwa setiap tetes susu ibu kita itu adalah kifarat dosa buat dia. Allah membayar ayah kita. Dengan apa? Setiap tetes keringat ayah kita itu kifarat dosa buat dia. Bukan berarti kita nggak perlu berbakti, bukan ya. Tapi maksudnya, kalau ke mereka aja kita begitu berterima kasih, terus gimana dengan Allah yang kita Allah itu nggak dapat untung apa-apa untuk dari kita? Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah. Seandainya kita bisa banget menghargai kebaikan kedua orang tua kita. Coba sok kita sebagai anak, kalau dalam doa muhasabah disebut nama ibu kan gampang banget kan berlinang air mata. Kenapa? Karena kita terharu banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita respect banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita tahu banget pengorbanan ibu kita. Bisa nggak kayak gitu ketika nama Allah disebutkan? Malah lebih dari ibu harusnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tuh wajilat. Arti wajilat itu langsung kayak kayak gitu. Jadi ketika disebut nama ibu itu udah nggak kuat lagi pasti. Sama kayak kita kalau lagi berdoa bareng-bareng muhasabah, ya Allah ampunkanlah ibu saya. Begitu kata ibu disebut langsung luluh hati kita kan?
Begitu kata ibu disebut, langsung udah nangis, langsung berderai air mata, langsung kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebetulnya nggak bisa kita lakuin secara normal. Bisa nggak nama Allah juga gitu dalam hati kita? Wajilat. Kenapa? Karena kita tahu banget kebaikan Allah, jasa Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti kita coba bandingkan ayat itu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas. Insya Allah setelah sholat Isya. Barakallahu. Kita lanjutkan pembahasan dari surat Ad-Duha. Dan kemungkinan biar kajian kita bisa tuntas, ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Insya Allah surat Ad-Duha ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi penggalan demi penggalan kita bedah supaya dia bisa jadi bekal kita untuk jadi mood booster kalau kita lagi moodnya drop. Tadi kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini adalah bukti kalau Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita dan nggak pernah benci sama kita. Itu bukti, teman-teman. Ini penting banget untuk kita rasain, untuk kita belajar yakin kalau Allah itu nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Itu penting banget dalam hidup. Karena itulah yang ngebedain orang beriman sama orang yang nggak beriman. Bukan di lafaz. Karena orang yang tidak beriman juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kok bisa, Ustadz? Namanya orang munafik. Orang munafik juga mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami percaya kepada Allah dan hari akhir. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, kami beriman. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian baru menjadi seorang yang beragama Islam, tapi belum beriman. Terus yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, orang mukmin selalu yakin Allah itu nggak pernah ninggalin dia dalam kondisi apapun dan tidak pernah benci kepada dia. Kalau Allah udah benci sama kita nih, kita bilang astagfirullah, Allah udah males. Sama kayak kita benci sama orang kan, semuanya jelek kan di mata kita. Kalau udah benci, udah ada ghillan. Bukankah salah satu doa kita terhadap sesama muslim itu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu? Ya Allah, jangan engkau biarkan di dalam hati kami itu ada ghil, ada rasa benci kepada orang yang beriman, sesama muslim. Karena kalau udah benci, maka yang baik aja buruk di mata dia, apalagi yang buruk. Kalau udah benci, gak ada yang benar, selalu salah. Sama kayak haters. Haters kan berarti pembenci ya. Karena dia udah gak benci, kita posting apa aja salah. Misalnya kita posting banyak main. Wah, kerjaannya main aja, gak beribadah, gak belajar, salah. Kita posting lagi beribadah. Ibadah kok diposting-posting, ria, salah lagi. Jadi serba salah. Kenapa? Karena ada ghillan, ada rasa benci di hatinya. Nah, kalau Allah benci sama kita, teman-teman, kita sholat, pasti ada maunya kata Allah. Kan gitu kan ya? Lagian Allah tahu banget lah isi hati kita. Sehingga Allah sendiri juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Luqman. Ada di antara hamba-hambaku yang mereka seperti orang yang sedang berlayar di lautan. Lalu ketika mereka digulung ombak yang seperti gunung, tiba-tiba mereka mengingat aku, memuji aku, berdoa kepada aku dengan penuh khusyuk. Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka melupakan aku. Jadi Allah tuh sebetulnya tahu, kadang-kadang kita tuh modus banget. Kadang-kadang kita tiba-tiba rajin tahajud, gara-gara mau ujian nasional. Kita tiba-tiba jadi sedekah, gara-gara mau tes wawancara. Tiba-tiba kita jadi tilawahnya bagus, belajar tahsin segala macam, karena mau lamaran. Kenapa?
karena ada maunya. Akhirnya kita coba kayak PDKT gitu sama Allah SWT. Allah tahu, tapi Allah biarin aja. Kenapa? Karena Allah nggak benci sama kita. Allah lihat sisi baik kita gitu. Oh, walaupun selama ini dia nggak ada maunya, sekarang udah ada maunya, berarti dia masih nganggap aku gitu kan, seolah-olah ya. Allah terima kedatangan kita. Kita udah mentok dengan dosa-dosa, akhirnya dosa itu bikin kita celaka. Gara-gara dosa hutang kita 100 miliar, gara-gara dosa kita jadi sakit, gara-gara dosa kita akhirnya jauh dari orang-orang baik, gara-gara dosa rumah tangga kita berantakan. Akhirnya kita balik ke Allah setelah kita nyerah dengan dosa-dosa, udah nggak berdaya, baru balik ke Allah. Kalau Allah benci, Allah balas tuh. Tapi Allah nggak benci, Allah terima. Baru kita berjalan ke Allah selangkah, Allah udah berlari ke arah kita. Baru kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah udah mendekat ke kita sehasta. Baru kita mendekat ke Allah sehasta, Allah udah mendekat ke kita sedepa. Ini bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini perlu banget buat kita belajar yakin ini, teman-teman. Ayat 3 ini salah satu ayat yang membedakan mukmin dengan orang yang ghairu mukmin, yang tidak beriman. Orang mukmin selalu percaya Allah tuh nggak pernah benci sama dia. Selalu percaya Allah tuh nggak pernah ninggalin dia. Sesulit apapun dia masih bilang ya Allah. Sementok apapun dia masih mengangkat ya Rabbi. Walaupun dengan logika manusia dia bilang dia udah celaka, tapi dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah, hasbunallah. Itulah kalimat orang yang beriman karena dia percaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau orang yang tidak beriman, negaranya modern, negaranya maju, bangunan-bangunan di negaranya tuh futuristik, kota-kotanya tuh smart city, tapi angka bunuh dirinya tuh paling tinggi. Kenapa? Karena dia putus asa setelah mendapatkan satu masalah kecil, karena dia tidak pernah yakin bahwa Allah sayang sama dia, bahwa Allah pasti nolongin dia, seolah-olah hidupnya sudah selesai dengan hanya masalah sepele. Buat teman-teman yang merasa lemah ketika habis diputusin sepihak, pas lagi sayang-sayangnya, hidup kita belum berakhir. Ada yang nggak pernah mutusin kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak pernah mutusin kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi lagi sayang-sayangnya sama Allah terus diputusin, nggak mungkin. Kalau makhluk lagi sayang-sayangnya diputusin, mungkin. Dan itu nggak enak banget. Jadi curhat. Itu kalau misalnya lagi kayak gitu diputusin nggak enak banget. Tapi ke Allah nggak bakalan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu sayang banget. Lebih sayang Allah ke kita daripada ibu kita kepada kita. Ya, ibu kita sayang ke kita juga bagian dari kasih sayang Allah. Ayah kita bagian dari kasih sayang Allah. Pasangan kita bagian dari kasih sayang Allah. Anak kita bagian dari kasih sayang Allah. Sahabat dan geng kita bagian dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang wujud, yang kita lihat adalah lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita. Masih banyak lagi kasih sayang Allah yang kita nggak sadari tapi ada dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita bangun, teman-teman. Ini namanya belajar akidah yang sebenarnya. Karena buat saya pribadi, belajar akidah itu bukan belajar teori. Belajar akidah itu bukan belajar istilah. Mana rububiyah, mana uluhiyah, mana asma, mana sifat. Ini untuk kalangan tertentu ya. Kalangan para ulama, para dai. Tapi untuk kita, aplikatifnya, kita nggak harus hafal rububiyah. Kita nggak harus hafal uluhiyah itu bedanya dengan rububiyah apa. Yang penting kita yakin. Baru nanti bonusnya kita belajar teori itu. Tapi kita belajar ya, belajar yakin. Yang sering saya ulang-ulang, bagaimana seorang Bilal bin Rabah dengan satu kata saja, itu bisa dia aplikasikan membuat dia tabah menghadapi ujian yang kadang kita nggak sanggup menghadapi ujian kayak gitu. Ahadun ahad. Bagaimana seorang Ibrahim muda, Ibrahim yang masih usia kita gitu, 17 tahun, ada yang bilang 20-an tahun, ketika dimasukkan ke dalam api, mengatakan, hasbi Allah, itu cukup buat dia. Ini namanya belajar iman, belajar yakin. Bukan belajar teori tentang teologi atau tentang akidah atau tentang ma'rifatullah. Walaupun semua teori itu penting dan baik. Tapi nomor satu buat saya adalah belajar yakin sama Allah.
Karena orang yang berilmu, ukurannya, indikasinya adalah rasa. Orang yang berilmu, indikasinya bukan wawasan menurut Al-Quran. Al-ilmu huna fil qalb, al-fiqhu fiqhul qulub. Ilmu itu di sini, di dalam hati. Karena pemahaman, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu adalah pemahaman hati. Sehingga orang yang berilmu, indikasinya adalah rasa di hatinya. Apa buktinya, Ustadz? Buktinya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu, ukurannya adalah rasa takut kepada Allah. Rasa. Dan rasa itu adanya di sini. Dan itu namanya iman. Salah satu di antara cabang iman, al-khawf, al-hub, al-raja, al-mahabbah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian dari iman. Al-khasyah, al-khawf, itu semuanya bagian dari iman. Sehingga ketika kita belajar iman, kita belajar akidah, kita belajar ma'rifatullah, artinya kita belajar yakin sama Allah. Sesederhana itu, teman-teman. Oh, berat juga ya, ilmu ma'rifatullah. Berat teorinya. Tapi lebih berat lagi, memasukkan teori itu ke dalam hati. Dan kalau itu berhasil, maka walaupun teorinya kita lupa, apa sih kemarin ayatnya, apa sih kemarin hadisnya, mungkin kita bisa lupa. Tapi rasa itulah yang akan mengarahkan hidup kita siratul mustaqim atau justru melenceng. Tolin atau maghdubi alaihim, na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya teman-teman, ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, coba kita ulang-ulang, kita hayati, kita belajar yakin, harus sampai ke tingkat gak mungkin Allah benci sama saya. Gak mungkin Allah dendam sama saya. Sehingga gak ada lagi pertanyaan apa sih maunya Allah. Gak ada lagi pertanyaan Allah gak fair sama saya. Gak ada lagi pertanyaan Allah kok gitu sih sama saya, Allah kok gak adil sih. Gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kita yakin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah ninggalin kita, gak pernah benci sama kita. Kalau kita lapar, ingat Allah, ya Allah saya lapar. Kalau kita galau, ingat Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Yang hijabnya ala Turki atau yang hijabnya ala Arab. Yang pakai cadar atau yang pakai jilbab doang. Kalau kita galau, minta ke Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang pakai pakaiannya kuplukan atau yang pakai kopiah. Kan dua-duanya juga baik ya, insya Allah. Mau yang hafal Quran atau hafal hadis, dua-duanya hafiz. Yang satu hafal Al-Ikhlas, yang satu lagi hafal Innamal a'malu binniyat. Sama-sama hafal Quran dan hadis loh. Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti dengerin. Karena salah satu di antara arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satu artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku tuh dekat. Artinya dekat, aku tuh dengar apa yang mereka minta. Maksud dari qarib di sini bukan Allah ada di sebelah kita bertempat, bukan. Arti qarib salah satunya adalah Allah tuh dengar banget yang kita omongin. Bahkan kita ngomong pelan-pelan juga Allah dengar. Bahkan terbersit di dalam hati juga Allah dengar, teman-teman. Sehingga uji da'watad da'i dada'ani. Aku pasti mengijabah, aku pasti ngerespon, aku pasti nge-replay lah. Pertama Allah langsung nge-read. Gak mungkin kita ngejapri Allah terus gak di-read. Kenapa? Inni qarib, aku dekat. Langsung di-read sama Allah, langsung didengar sama Allah. Terus uji da'watad dan, langsung typing. Uji ibu dari kata jawab, langsung typing. Gak mungkin kita kayak ngejapri Allah gitu, di-read doang 3 hari. Itu mah dia banget, ceh. Allah tuh nggak mungkin gitu, langsung typing. Ujib, arti ujib di situ present continuous tense, langsung. Nggak sampai future tense, future-nya tuh setahun, nggak. Langsung saat itu juga Allah merespon, mereplay, menjawab japrian kita. Begitu kita bilang, ya Allah, Allah langsung mengatakan, hai abdi, ada apa wahai hambaku? Ya Allah,
halum ilayya abdi, ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ngomong ke Allah, labbaika ya Rabbi, kalau Allah memanggil kita, ada apa wahai hambaku? Hal indaka hajah, kamu punya masalah? Hal min di hajah, ada nggak di antara kalian yang punya masalah? Kata Allah, hal min taib, kamu pengen taubat? Allah langsung nanya gitu, Allah langsung nge-replay, Allah langsung nge-ijabah. Ini arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Allah ninggalin kita, begitu kita berdoa, emang kamu pernah doa? Allah sih nggak dengerin saya doa, karena Allah udah pergi. Enggak, Allah nggak pergi. Allah qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an, sami'un basirun alimun khabirun latifun raufun wadud. Semua kalimat ini bahwa Allah itu dengar banget yang kita minta, teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk begini. Capek aja saya berdoa Allah nggak dengar. Berarti kita nggak percaya dengan ayat 3 surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti kita nggak percaya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Makhluk aja komitmen, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, azimun dalam segala sesuatu maha besar. Sehingga teman-teman, jadikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala iman. Bukan cuma hafalan, iman. Ketika kita lagi galau gitu, ninggalin gak ya pekerjaan ini ya? Tinggalin gak ya cara-cara yang gak bener kayak gini ya? Galau kan? Soalnya kalau kita tinggalin, untungnya lumayan. Terus yang kita pekerjaan yang halal belum jelas. Kalau kita kerjain, ntar Allah marah. Kan kayak galau gitu kan ya? Harusnya di situ mah nggak perlu galau. Galau itu dalam hal sama-sama baik, itu galau. Kalau hak dan batil nggak perlu galau sih sebetulnya. Cuman oke lah, karena kita manusia biasa. Galau di situ, bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa Ustadz? Dalam konteks kegalauan saya tadi, artinya kalau kita pilih pilihan Allah, Allah pasti nanti akan menghargai kita dengan ganti yang lebih baik setelahnya. Yakin deh, yakin. Karena Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kalau kita berpihak sama Allah, memilih pilihan Allah, sedangkan Allah kayak pergi gitu, lagi kemana gitu, lagi sibuk, kan kita kayak rugi gitu kan? Terus gak diwaro gitu sama Allah, gak mungkin. Ketika kita memilih pilihan Allah, Allah langsung bantu kita. Wa may yattaqillah. Siapa yang memilih pilihan Allah? Siapa yang taat sama Allah? Siapa yang menjalani perintah Allah? Siapa yang meninggalkan larangan Allah? Ini kan semuanya arti takwa kan? Wa may yattaqillah. Kalau kita taat sama Allah dalam hal menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalin hal-hal yang Allah gak suka, yaj'al lahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar. Gak mungkin gak, mustahil 100% pasti dikasih jalan keluar. Pasti. Kata pasti ini jangan cuma diucapkan dengan lisan. Kata pasti ini harus masuk ke dalam hati kita. Di sini berlaku kalimat pasti, bukan insya Allah. Karena insya Allah itu berlaku dalam urusan kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah sendiri yang berjanji. Dan janji Allah itu pasti Allah penuhi. Enggak juga sih, terserah Allah. Kadang dipenuhi, kadang enggak. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Enggak, kalau dalam hal ini, sunnatullah, udah ketetapan Allah, pasti dipenuhi. Tapi kalau dengan makhluk, enggak bisa. Gimana pun dia mau komitmen, harus ada insya Allah, harus ada izin Allah dong. Tapi kalau ini emang Allah sendiri yang ngomong, gimana mau pakai insya Allah lagi? Allah berjanji akan memberi saya jalan keluar, insya Allah. Ini agak-agak unik ya. Allah berjanji mau ngasih kita jalan keluar, insya Allah. Terus Allah masih butuh izin gitu? Enggak butuh. Udah aja kalau Allah berjanji namanya pasti. Hakul yakin. Bukan lagi sekedar zon. Bukan lagi sekedar kayak wacana gitu, kayak janji-janji kosong gitu, kayak gombal gitu, bukan. Benar-benar hakul yakin. Nah, kata pasti inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, teman-teman. Sehingga kita percaya banget, udahlah gak usah khawatir. Hidup sama Allah mah aman. Hidup sama Allah mah
terjamin. Hidup sama Allah mah tenang aja. Kenapa? Allah lah sebaik-baik yang menepati janji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi surat Ad-Duha itu semua ayat yang kita bedah nanti intinya adalah ayat ketiga. Itu yang kita pengen mantepin, pengen masukin ke dalam hati kita. Kita masukin dengan kalimat wadduha, kita masukin dengan kalimat walaili idza saja, kita masukin dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, kita masukin dengan kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan seterusnya. Intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kamu dan nggak pernah benci sama kamu. Terus kenapa putus asa? Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati, lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin. Oh gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah nggak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Wah, dia pasti udah nyesel nih. Gua sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Nggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu. Oh, gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker, dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh, ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain, justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah Allah lebih tahu ya, masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan. Nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. Dan itu bukti kalau Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Nah sekarang coba alam yajidka yatiman fa'awa ini kita lihat dalam kasus Nabi. Goalsnya sama. Goalsnya supaya kita percaya sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu intinya ya. Nah dalam konteks sirah Rasulullah SAW, kalau kita mau memahami alam yajidka yatiman fa'awa dengan membaca sirah, itu keren banget. Allah tuh benar banget ngomong alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Allah lah yang memfa'awakan Nabi. Dengan cara apa? Pertama Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati kakeknya. Sehingga kakeknya menganggap Nabi sebagai cucu kesayangan di antara cucu-cucunya. Lalu Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati ibundanya. Oh biasa Ustadz, banyak ibu yang gak sayang sama anaknya. Nah sekarang ibunya sayang banget sama anaknya. Aminah sayang banget kepada Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang agak unik nih. Allah masukkan rasa cinta itu ke dalam hati ibu susunya. Halimah dari Bani Sa'di atau Sa'diyah namanya. Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya Halimah tuh mereka dari kabilah Sa'di itu, dari orang-orang pedalaman, biasanya suka ada musim
kerjanya suka ada kerja musiman. Nah, kerja musiman itu apa? Nyusui anak-anak orang terpandang di kota Mekah. Sehingga beberapa cewek dari Bani Sa'di itu pada musim menyusui, mereka datang, yang mereka udah bisa menyusui, mereka datang ke Mekah mencari anak-anak orang terhormat di Mekah untuk disusui. Tujuannya dua. Satu, mendapatkan bayaran dari profesi itu. Kedua, bisa mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga si perempuan ini dengan keluarga bayi tersebut yang ayahnya adalah kepala kaum. Itu tujuan menyusui pada masa itu. Dan kalau sudah diikat persaudaraannya jadi kayak koalisi gitu, jadi geng gitu kan. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga ini, nanti yang akan ngebelain mereka itu adalah kabilah yang mereka sudah punya hubungan tadi tuh. Mu'akhad namanya, atau punya kayak perjanjian gitu. Nah, ketika perempuan-perempuan, cewek-cewek dari Bani Sa'di datang ke Mekah, di antara mereka ada Halimah, mereka kan nyebar tuh. Sesuai dengan rekomendasi dari temannya, yang kenal dari sebelumnya, punya link apa, segala macam. Datang ke rumah-rumah orang-orang terpandang di Mekah, terus cewek-cewek itu pada satu persatu mendapatkan bayi untuk disusui. Ada yang dapat bayi dari anak orang kaya, ada yang dapat bayi dari anak pemuka kaum, ada yang dapat bayi dari seorang anak yang dermawan, apa ada segala macam, banyak lah. Pokoknya banyak keuntungan. Kecuali Halimah. Ketika yang lain udah dapat bayi-bayi keren, kamu dapat siapa? Saya dapat anak kepala suku itu. Wah, beruntung sekali kamu. Berarti keluarga kamu sekarang punya ikatan dengan suku yang paling kuat. Kan keren ya? Pertama bangga, kedua nggak ada yang berani dengan keluarga ini karena dia punya link kepada kabilah yang kuat. Kayak gitu berlaku dulu tuh. Terus kayak apa istilahnya ya? Zimmah. Nah, saya baru ingat. Zimmah. Jadi punya jaminan dari keluarga itu. Jadi nggak ada yang berani. Terus kalau kamu dapat siapa? Saya dapat anaknya Fulan. Wah, anak orang kaya dong, dibayar gede dong. Alhamdulillah kalau bahasa sekarang, untung. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Gak ada. Hah, kasihan banget sih kamu, gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah di antara ibu-ibu susu yang lain seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah nggak peduli anak ini yatim atau enggak, nggak peduli dibayar apa enggak, nggak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nih gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang. Kasihan anak kita nggak ada, kabilahnya nggak kuat. Kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang, teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar, dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuma ibu rumah tangga
punya warung kecil di depan rumah tapi nggak pernah untung, soalnya dimakan sama anaknya semua tuh, semua dagangan. Jual apa? Mak, boleh ambil? Ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung emak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam ya jadi kayak yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae. Yang ini serak, ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please. Pas ngaji, jadi agak-agak kurang ikhlas juga namanya musabakoh anak-anaknya kayak atlet gitu karena semangat, jatuh dong, wah jatuh gitu. Jadi artinya kayak tadi lah tanding Pevi Sanggu tadi nonton sama teman-teman. Begitu yang Jepang kan pas Sanggu yang street itu, yang pas Jepangnya main, yang keempat kan bagus semua tuh. Landingnya bagus, sempurna, skornya 8,7, tinggi-tinggi gitu. Pas yang kelima, ya Allah jatuh beneran. Wah, akhirnya kita kayak bahagia gitu kan, lawannya jatuh gitu kan. Berarti Sanggu bisa naik nih. Sanggu juga jatuh. Jadi kita doa, orang Jepang juga doa. Tapi sama-sama karena mungkin bukan masalah ibadah, ya Allah yang menentukan yang terbaik. Tapi ala kulihal, overall sih keren, pride. Barakallah buat Sanggu dan Pevi. Streaming, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, balik lagi intermezzo. Teman-teman, jadi Allah memilihkan untuk seorang Muhammad kecil, ibu susuan terbaik, justru dengan cara apa? Gak punya modal, gak punya pengaruh, akhirnya dapatlah gak punya ayah, malah dapat ibu susuan terbaik. Kalau masih ada ayahnya, kalau ada modalnya, kalau punya pengaruh, pasti yang dapat itu ibu susuan yang ada maunya. Ini cara Allah, teman-teman. Alam ya jadi kayak yatiman fa'awa. Selesaikah di situ? Belum. Selesai era susuan, bahkan Allah memilih untuk Nabi itu tempat beliau tumbuh dan belajar bahasa adalah tempat kabilah yang paling baik. Karena ada beberapa ibu susuan dari kabilah yang banyak, Allah pilih untuk Rasulullah kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah ini apa? Yang ngomong bahasa Arabnya tuh paling lekoh. Yang ngomong bahasa Arabnya paling lekoh di antara orang Arab. Yang paling ningrat gitu kalau ngomong. Saya pernah jalan sekali ke New Zealand. Belum pernah ke London sih, jadi tahu Britishnya lewat New Zealand. Kalau ke Singapura kan beberapa kali lah ya. Bukan karena banyak duit, bukan. Karena transit. Ke Singapura beberapa kali lah ya. Dengar scene English kan beda banget ya. Dengar scene English tuh kayak nggak pakai aturan, nggak pakai grammar, nggak pakai apa, nggak ada lekoh-lekohnya, apa gitu, santai ngomongnya. Tapi terus ada bahasa Inggrisnya American lah, orang Amerika yang slang kayak gitu-gitu. Begitu dengan anak-anak New Zealand kecil-kecil gitu, 4 tahun, 5 tahun ngomong bahasa British, itu lekoh banget, ningrat banget, jadi kayak nonton Harry Potter gitu. Dengerin aja mereka ngomong lekoh kayak gitu, kok bisa ya lidahnya gitu ya? Ngomongnya gimana sih? Itu anak Indonesia banget loh. Wajahnya etnik banget, mukanya Indonesia banget, gak bisa ditipu. Tapi pas dia ngomong, itu udah kayak dengerin Harry Potter. Lekoh banget. Ngomongnya, what-nya aja tuh gimana gitu. Ngomong no-nya aja kayak dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita jadi lucu ya, kalau mereka keren. Nah, Rasulullah tinggal di sebuah kabilah yang ngomong Arabnya tuh paling British. Dalam analogi kita ya. Yang ngomong Arabnya bukan sin English, bukan sin Arabic, tapi Britishnya Arabic. Yang paling lekoh, yang paling ningrat, yang diksinya itu yang paling tinggi, sehingga Nabi tumbuh dengan bahasa yang seperti itu di Bani Sa'diyah. Ini skenario dari Allah. Wa wajadaka alam yajidaka yatiman fa'awa. Kalau sekolah kayak gitu mahal. Sekolah Arabic yang British banget mahal tuh. Dan yang sanggup sekolah kayak gitu hanya orang-orang kaya. Rasulullah, Allah punya cara sendiri. Allah tuh luar biasa, luar biasa.
Nggak ada duit, nggak masalah kata Allah. Nanti aku undang aja hambaku yang paling tulus, yang dia bisa ngajarin hambaku ini bahasa Arab yang paling British. Arab yang paling British, ini jangan di-cut ya, jadi salah paham. Arab British apa maksudnya Ustadz? Maksudnya elegan gitu. Maksudnya elegan, lekoh, ningrat, diksinya keren. Nah setelah Nabi lekoh bahasa Arabnya, era pendidikan bahasanya udah selesai. Kan yang paling bagus bahasa itu dari kecil ya. Karena anak kecil cepat menyerap bahasa. Baru nanti dia, kayak anak saya orang Aceh, istri orang Jawa, tinggal di Bandung. Tapi kalau ngomong bahasa di rumah, dia yang paling nyunda. Karena teman-temannya anak-anak Bandung gitu. Jadi kalau dia ngomong Aisyah, Maryam tuh kalau ngomong sama saya malah kadang-kadang sering nanyanya ke Aisyah, Aisyah ini artinya apa sih? Aisyah yang ngajarin. Kenapa? Karena dia tumbuhnya di Bandung. Kalau dia tumbuhnya di Aceh, dia bakalan bahasa Aceh. Kalau dia tumbuhnya di Surabaya, dia bakalan bahasa Surabaya. Nah, masing-masing dikasih lingkungannya. Nah, Rasul tumbuhnya di Bani Sa'di, bahasanya paling bagus. Udah selesai? Belum. Nanti ada era lagi kedua setelah masanya Abdul Muthalib, Aminah, Halimah, nanti ada era kedua. Awalnya dinaungi atau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Ini era periode kedua. Dan ini juga luar biasa. Abu Thalib punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Kemana-mana pergi pasti yang dibonceng ponakannya. Muhammad ikut paman, ikut boncengan, motoran gitu. Motornya keledai, onta, kuda. Memotoran aja keliling Mekah, ke Suriah dulu namanya Damaskus, kemudian ke Yaman. Yang dibawa motoran sama Abu Thalib touring kemana-mana itu siapa? Ponakannya, bukan anaknya justru. Kenapa bisa kayak gitu? Allah masukkan cinta ke dalam hati Abu Thalib, sehingga di antara semua keluarganya yang paling disayang justru bukan anaknya, tapi ponakannya. Allah yang bikin kayak gitu. Sehingga karena sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah kecil, Muhammad kecil, akhirnya Abu Thalib tuh mikirin banget pendidikan Muhammad kecil. Mikirin banget. Gimana ya cara anak ini jadi seorang pemimpin? Anak-anak yang lain gak gitu-gitu amat. Tapi yang ini difikirin sama kayak seorang ayah mikirin nanti dia SD-nya di mana yang bagus ya. Browsing, banding-bandingin, komparasi yang satu dengan yang lain, harga, kurikulum segala macam kan ya. Nanti SMP-nya di mana ya? Nanti dia belajar ini di mana ya? Nanti dia belajar itu di mana ya? Sama kayak sekarang saya mikir anak saya nanti kalau yang dia laki-laki dia harus bisa satu. Buat saya pribadi ini subjektif banget ya. Karena saya mengkader dia rambutnya harus panjang keriting, berarti dia surfing, skateboard. Karena model rambut udah dapet nih, kayak reggae banget lah ya. Surfing, skateboard harus bisa. Berarti belakang rumah saya harus bikin mini ramp, biar dia latihan sendiri gitu. Satu, dari sisi mainnya. Dari sisi intelektualnya, mulai sekarang karena istri memang sama-sama belajar di Mesir, diajarin bahasa Arab. Jadi kita kalau ngomong rahasia dengan istri di rumah, udah ketahuan sama anak-anak, tahu. Walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi ngerti kalau kita ngomong bahasa Arab. Saya misalnya bilang mau sesekali makan mie instan gitu kan ya. Kan biar anak-anak nggak ikut-ikutan, saya ngomongnya rahasia sama istri, pakai bahasa Arab. Saya pengen makan makarona gitu ya. Baba mau makan mie instan ya, gitu langsung. Ketahuan, nggak bisa rahasia-rahasiaan lagi. Atau mau keluar gitu, kita keluar berduaan yuk, tapi pakai bahasa Arab. Gitulah pokoknya. Enggak. Jadi kita keluar berduaan yuk, nggak usah bawa anak-anak, pasti ketahuan. Kita mau ditinggal, kata mereka. Jadi karena udah dilatih di rumah dari sisi intelektualitasnya, bahasanya, nggak harus lancar ngomong, tapi ngerti secara listening. Terus Al-Qur'annya, pokoknya bagian saya mah main aja, bagian yang tadi pendidikan, apa segala macam, istri aja lah. Ngafal Quran, ngafal hadis, bahasa Arab, yaudah sama Umi aja deh. Sama Bapak apa? Yuk kita jalan yuk kita main yuk. Bagian seru-seruan gitu. Supaya dia nanti, kalau saya cita-citanya, anak saya tuh, kalau laki-laki, tampilan reggae, tapi instalasi di dalamnya tuh, softwarenya Mekah. Jadi anak main tapi hafal Quran, pengennya mah. Ya namanya juga orang tua kan ya. Nah Abu Thalib mikir banget buat Muhammad kecil. Gimana anak ini jadi seorang leader, gimana anak ini jadi seorang yang luar biasa, pemimpin umat, itu difikirin sama Abu Thalib. Kenapa kok bisa gitu-gitu amat? Allah titipin Muhammad kepada Abu Thalib.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang titipin. Kalau Allah titipin itu udah keren banget, udah pasti. Sehingga di sebelah Ka'bah itu teman-teman, sebelah Ka'bah itu ada sebuah spot, sebuah tempat kongres para ketua kabilah, pemimpin kabilah di Mekah, namanya Darun Nadwah. Itu di sebelah Ka'bah. Kalau sekarang mungkin jadi kayak makam Ibrahim gitu kan, kalau yang pernah umroh, daerah-daerah situ. Jadi sebelah Ka'bah ada tempat orang-orang kepala suku Mekah itu sering bikin kongres. Bikin meeting, bikin apa, ngomongin tentang kota Mekah, ngomongin tentang perdagangan, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang perang, dan seterusnya. Semuanya di situ, namanya Darun Nadwah. Nah, biasanya setiap ketua kabilah, kalau pergi ke Darun Nadwah itu, mereka bawa anak kesayangannya yang laki-laki sebagai kaderisasi. Jadi pendidikan pada masa itu tuh bukan sekolah formal, ikut ayahnya. Itu pendidikan pada masa itu. Bukan sekolah formal tapi ikut ayahnya. Sehingga biasanya anak laki-laki nggak akan jauh-jauh dari ayahnya, anak perempuan nggak jauh-jauh dari ibunya. Sehingga Nabi SAW ternyata selalu dipilih oleh Abu Thalib di antara anak-anaknya untuk ikut Abu Thalib ke Darun Nadwah. Yang lain milih anak laki-lakinya. Abu Thalib milih ponakannya. Coba. Ngapain dipilih? Ikut dalam Darun Nadwah. Nanti di Darun Nadwah dia duduk di sebelah Abu Thalib. Duduk di sebelah Abu Thalib, dengerin. Gimana cara komunikasi dalam sebuah musyawarah, meeting, kongres. Gimana cara meyakinkan orang kepada pendapat kita. Gimana cara komunikasi yang santun. Gimana cara debat yang baik. Gimana cara ngatur pemerintahan. Gimana tentang politik. Gimana tentang jihad. Gimana membangun koalisi. Gimana. Itu Muhammad semuanya dengerin di sebelah Abu Thalib. Kebenaran Abu Thalib yang paling bijak di antara ketua kabilah. Jadi dia kayak belajar langsung ke legend-legendnya gitu. Belajar langsung ke legend-legendnya. Di situ nanti ada Abu Jahal, walaupun belum musuhan ya. Abu Jahal masih dikenal Abu Al-Hakam. Jadi kalau ngeluarin kata-kata itu syair semua. Nabi jadi ngedengar, oh gitu ngomong yang diksinya bagus. Oh gini ngomongnya yang punya wawasan. Oh gini ngomongnya yang menyampaikan teori, analogi segala macam. Muhammad belajar kayak itu. Sehingga ketika Muhammad pulang ke rumah, anak-anaknya Abu Thalib mengupdate berita tentang politik Mekah lewat Rasulullah. Muhammad tadi ngomong apa di sana? Gitu coba. Padahal ayahnya sendiri kepala suku, tapi ayahnya memilih Muhammad kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah itu udah sebaik-baik pembuat rencana lah pokoknya. Ini harusnya menjadikan kita makin belief, makin yakin sama Allah. Kalau diserahin urusan kita ke Allah itu emang dahsyat. Ketimbang kita bikin sendiri. Kita nggak apa-apa merencanakan hidup sendiri, merencanakan masa depan sendiri. Nggak apa-apa. Tapi tetap serahin ke Allah urusan apa? Urusan jalannya. Jangan sampai kita melenceng. Karena begitu kita melenceng dan menganggap melenceng itu lebih menguntungin kita, berarti Allah udah nggak terlibat dalam hidup kita. Dan kalau Allah udah nggak terlibat, mentok nanti ujung-ujungnya. Kalau kita ngikutin jalan Allah yang lurus, walaupun menurut logika ilmiah kayak nggak jelas gitu, ikutin aja. Karena emang jalan Allah itu unik. Sering banyak surprise gitu kan ya. Sama kayak Rasulullah, kok gitu sih harus yatim dulu? Kan nggak tahu nih alasannya. Pas tahu, oh iya ya, ternyata dengan yatim justru dapat halimah. Kok gitu sih yatim, dengan yatim justru dapat Abu Thalib. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini era Abu Thalib. Ada 3. Nanti ada era yang ketiga. Khadijah. Inilah era paling romantis, paling manis dalam hidup Nabi. Era Khadijah. Buat yang belum dapat Khadijah, baca ayat itu. Alam yajidka yatiman. Yatim dalam konteks kita, jomblo. Sendiri kan? Fa'awa, ya Allah, saya yatim. Kasih saya naungan. Siapa naungannya? Khadijah, ya Allah. Sampai pertemukan saya dengan sosok Khadijah dan Aisyah. Ini udah keren banget nih. Khadijah yang sangat luas kasih sayangnya, yang bijaksana, yang matang. Aisyah yang seru. Faraha, maraha. Itu kata ulama tentang Aisyah. Faraha, maraha. Apa Ustaz arti faraha, maraha? Seru. Kalau biasanya saya nggak pakai teks Arab, sekarang saya pakai biar jelas. Artinya saya punya referensi ya. Walaupun gini-gini, LCJ. Kata Ustaz Abdul Somad, at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Sombong sekali-kali. Kata ulama, Aisyah itu farahah, marahah. Artinya apa? Seru. Asik, nggak garing.
Nggak ada habisnya. Pokoknya Nabi kalau udah dekat Aisyah, happy pasti. Duduk di sebelah Aisyah, ketawa Nabi sampai kelihatan gerahamnya. Berarti kan happy banget kan? Jarang ada sahabat yang berhasil bikin Nabi ketawa sampai kelihatan geraham loh, kecuali Aisyah. Dan kata Nabi, Aisyah itu seperti garam. Artinya makanan, mau bumbunya seabrek-abrek, nggak ada garam, tetap aja ada yang kurang. Nabi mau jalan sama siapa aja, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada seabrek sahabat. Kalau nggak ada Aisyah, aduh, kangen sama Aisyah gitu. Sama kayak kita lagi meeting sama teman-teman, lagi ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba sambil meeting sambil japrian, yang garing nih nggak ada kamu sih. Itu tuh Aisyah banget loh. Jadi Allah memelihara Rasulullah SAW itu era yang ketiganya siapa? Era Khadijah, masanya Khadijah. Apa salah satu ayat tentang fa'awanya Rasul di masa Khadijah? Ketika Nabi dalam keadaan pulang takut, dathiruni, selimuti aku, maka Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah. Bukan ditaruh selimut terus pergi, itu mah nggak Khadijah. Ini buat cewek-cewek di luar, kalau kalian pengen jadi Khadijah atau calon Khadijah, jangan cuma ngasih selimut terus pergi nonton, update status sendiri di luar kayak gitu. Enggak, Khadijah itu menyelimuti Rasulullah dengan selimut dan juga dengan tubuhnya, dipeluk Rasulullah. Sehingga dikatakan oleh ulama, Khadijah adalah salah satu perempuan yang di dalam pelukannya lah Nabi mendapatkan wahyu. Salah satu perempuan selain Aisyah yang di dalam pelukannya Nabi mendapatkan wahyu. Wahyunya mana? Ya ayyuhal muddatsir. Itu Khadijah lagi meluk Rasul. Pelukan Khadijah sakinah buat Rasulullah SAW. Makanya saya sering bilang sakinah itu cuma ada 2 tempat. Duduk dalam majelis ilmu dan dipeluk oleh istri yang halal. Pacar halal maksud. Istri udah pasti halal mah ya. Pacar halal. Kalau nggak ada pacar halal, duduk dalam majelis ilmu. Kalau dua-duanya enggak, berarti nggak sakinah hidupnya. Kalau dua-duanya iya, wah itu mah sakinah banget. Alhamdulillah. Tenang duduk di masjid, sakinah. Pulang ke rumah, sakinah. Sesekali doang turbulence. Tapi seringnya stabil. Turbulence biasa lah. Rasulullah juga pernah turbulence dengan Aisyah. Ketika Aisyah cemburu kan wajar lah ya. Tapi Khadijah memeluk Rasulullah. Itulah fa'awanya Rasul yang ketiga. Terus pulang dalam keadaan sedih karena diomongin, dibully, di-hate sama orang-orang Mekah. Pulang, zammiluni. Dipeluk lagi sama Khadijah. Ya ayyuhal muzammil. 2 kali adegan dipeluk sama Khadijah dan turun wahyu dalam pelukan Khadijah. Ini artinya teman-teman, benarlah Allah alam yajidka yatiman fa'awa, dan itu artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita bandingkan dengan Nabi Musa di surat Al-Qasas. Nanti teman-teman baca sendiri karena nggak cukup waktu buat kita baca sekarang, nanti baca sendiri di surat Al-Qasas. Di halaman keduanya paling atas tuh, 1 halaman, Allah mengisahkan bagaimana seorang Musa yatim, bukan yatim dalam arti nggak punya ayah ya, yatim dalam arti sendiri, dihanyutkan ke sungai Nil. Kan Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa yang tadi juga ada di surat Toha yang tadi dibacain pas salat Isya. Nah, bagaimana ketika Allah menyuruh Ibu Musa menghanyutkan Musa ke sungai Nil sendiri? Bukan berdua dengan ibunya di dalam peti gitu. Gak tega ninggalin anak sendiri, ya udah saya peluk aja berdua yuk nak hanyut gitu. Enggak, hanyutnya sendiri. Ibunya cuma ngeliat dari kejauhan sampai hilang dari pandangan ibunya. Tetehnya ngikutin semampunya. Kan Musa juga punya teteh ya. Tetehnya ngikutin mana adek. Begitu hanyut, tujuan hanyutnya buat apa? Tujuan dihanyutkan menghindari dari Firaun kan itu kan ya, niat manusia. Tapi Allah punya cara kan? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan keinginan Allah tidak mungkin ditolak. Dihanyutkan di sungai Nil menjauh dari Firaun. Qadarullah malah masuk ke sebuah selokan sampai ke istana Firaun. Ini nih, kok gini ya caranya ya? Nah, hidup kita kadang kayak gitu teman-teman. Gak mau sama dia. Amit-amit sama dia. Dia juga yang jadi akhirnya sama kita. Hati-hati ya. Ini salah satunya nih. Gitu banget. Ya Allah, please jangan dia. Please jangan dia. 4 kali, please jangan dia. Saya cuma sekali aja. Ya Allah, please dia aja. Jadi, kenapa?
Ya Allah, bukankah engkau yang mempertemukan Musa dengan Fir'aun? Bukankah engkau yang menitipkan Musa kepada istri Fir'aun? Maka titipkanlah aku ke dia, C. Beda, redaksi doa Ustadz lah ya. Kita kalau doa ke Allah itu kadang-kadang boleh memakai sejarah teman-teman. Karena doa-doa para anbiya itu pakainya sejarah banget. Ya Allah, zat yang mendengar lirihnya suara Yunus di dalam perut ikan. Sejarah kan? Ya Allah, zat yang tidak membiarkan Ibrahim terbakar di dalam kobaran api. Ya Allah, zat yang memberikan Musa jalan keluar ketika berada di depan laut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutin satu persatu sejarah tentang bagaimana Allah menolong hamba-hambanya, baru yang ujung-ujungnya, tolong saya ya Allah. Itu keren banget doa kayak gitu teman-teman. Nggak hafal Arabiknya, nggak masalah. Pakai bahasa kita sendiri. Tapi baca dulu sejarahnya, jangan salah. Ya Allah, yang menyembuhkan Nabi Sulaiman dari sakitnya 17 tahun. Bukan Sulaiman kata Allah, Ayub. Oh iya ya Allah. Jangan kebalik, udah pakai sejarah pede salah pula gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih, Allah maha pengertian lah sama kita ya. Arti pengertian apa? Bahasa Arabnya Raufun. Allah tuh maha pengertian banget sama kita. Tapi jangan disengaja. Ya Allah, yang mendengar suara lirihnya Nabi Isa di dalam perut ikan. Kapan Nabi Isa dimakan ikan ya? Itu Yunus, hambaku. Ya Allah itu maksudnya. Ya nggak gitu-gitu apa juga. Tapi baca sejarah terus sebutin dalam doa, itu keren banget tuh doa tuh. Ya Allah, yang pada akhirnya memberikan seorang keturunan yang soleh kepada Zakaria. Kan gitu kan ya? Beri saya seperti itu. Dikasih Yahya. Ya Allah, pengen banget punya anak yang nanti dia menjadi salah satu tokoh pergerakan yang membangun yang menyebarkan kebaikan agamamu, keadilan kepada orang-orang yang terzolimi. Ya Allah, seperti seorang ayahnya pendiri Tuki Usmani. Panjang gitu. Beri saya anak laki-laki. Saya kasih nama Ertugrul Ghazi. Dikasih. Sebutin sejarah, baca sejarah. Karena saya senang banget sama sejarah. Buat saya sejarah tuh kayak nonton film. Karena saya hobinya nonton, daripada saya cuma nonton film entertain, kenapa nggak nonton film sejarah? Nonton film sejarah bisa dalam makna nonton filmnya atau baca bukunya. Itu keren banget. Nikmatin banget adegan-adegan sejarah. Makin tebal bukunya, berarti makin detail adegannya. Gini banget ya. Wah, luar biasa ya. Diulang lagi. Biar adegannya tuh menghayati. Kemudian disampaikan dalam bentuk storytelling. Sirah, sejarah para nabi. Itu pas kita berdoa baca kayak gitu tuh kayak kita kayak lagi nostalgia gitu sama Allah. Ya Allah, kan Allah dulu pernah gini. Iya. Allah kan pernah gini. Iya. Ya Allah kan pernah gini. Iya. Sekarang giniin saya dong. Oh ya udah deh gitu. Jadi kayak asik gitu kan doanya kan ya. Tapi kalau doa, ya Allah saya pengen ini. Apaan sih kamu? To the point banget sih jadi orang. Gak ada basa-basinya. Walaupun boleh banget sama Allah tuh boleh banget. Cuman kayak kurang romantis kan. Sama pasangan kita kalau mau minta sesuatu kan, yang kan kamu baik sama aku, kan dulu kamu gini-gini, kan kalau panjang, nih udah ada maunya nih kalau kayak gini kan suka gitu kan kalau kita ya, iya aku mau gini nih, ya udah deh, karena udah dipuji-puji dari tadi tuh jadi kayak gimana gitu, ya udah sayang kasihan. Allah tuh bukan mau dipuji, bukan harus dibeli dengan kata-kata gombal, bukan. Allah berhak mendapatkan itu. Kalau manusia aja kita gituin, Allah lebih berhak mendapatkan itu. Bukan karena Allah pengen digituin, tapi Allah yang paling berhak mendapatkan semua gituin. Maksudnya semua pujian kita gitu. Itu teman-teman. Jadi balik ke Musa, akhirnya hanyut ke sewakan, masuk ke tempat pemandian keluarga besar Firaun ditemukan. Intinya ada kalimat yang tadi saya baca di surat Toha. Ini kata kuncinya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu kata kuncinya. Ketika ditemukan oleh keluarga Firaun, diberikan kepada istrinya Firaun, qadarullah istrinya Firaun belum punya anak. Itu skenario Allah. Istrinya Firaun belum punya anak. Begitu ngelihat bayi itu, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Tiba-tiba aku masukkan mahabbah, cinta dariku ke dalam hati perempuan itu supaya dia mencintaimu, jatuh hati. Ini Allah yang bikin. Itu bukti ayatnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan cinta dariku kepadamu melalui seorang perempuan yang menemukanmu. Walitusna ala aini. Kemudian kamu dibesarkan di istana itu dengan pengawasan dari aku. Allah yang mengawasi. Walitusna ala aini. Kamu dibesarkan, kamu diperlakukan, kamu diapa-apain di dalam istana. Ala aini, aku yang mengawasi.
Coba. CCTV-nya langsung dari langit. Satelit. Ala aini. Ini kalimat jaminan banget loh. Walitusna'a ala aini. Maka minta kepada Allah, ya Allah, peliharalah saya di bawah pengawasanmu. Sebagaimana engkau memelihara Musa di istana Fir'aun. Sejarah kan? Sehingga ketika Fir'aun mau menyakiti Musa, Allah yang membela. Lewat siapa? Lewat istrinya. Datang Fir'aun, siapa ini? Pasti bayi Bani Israel nih yang mau dihanyutkan supaya nggak dibunuh. Nggak tahu, nemu, kata istrinya. Ya udah aku bunuh aja. Jangan gitu dong. Kalau udah diyang-yangin kan susah ya sama istrinya. Istrinya cantik pula, keren lagi tuh, dan kesayangan Firaun banget. Sehingga akhirnya istri Firaun membujuk Firaun. Kata istrinya, qurratu ainin li walak. Bahasa Al-Qasasnya, qurratu ainin li walak. Anak ini nyenengin banget loh. Kan aku gak punya anak, aku gak nyalahin kamu kok. Tapi ternyata Tuhan mengasihi kita, memberi kita gantinya. Ini anak qurratu ainin li walak, nyenengin banget. Kamu seneng kan ngeliat dia? Enggak. Qurratu ainin lak laisa li. Kamu, saya enggak. Kamu udah cinta sama dia, saya enggak, biasa aja. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kamu seneng kan? Kalau aku seneng, iya sih, ya udah. Beres. Ini cara Allah, walitusna'a ala aini. Kamu dibesarkan di situ dengan pengawasanku. Aku yang ngebelain kamu. Aku yang menjaga kamu. Kalau kamu mau dicelakai oleh Firaun pas hari mau disembelih hidup-hidup, akhirnya aku kasih ide kepada istrimu, istri Firaun, supaya menjaga kamu dengan cara dikasih pilihan. Pokoknya singkat cerita kayak gitulah. Panjang kalau diceritain. Intinya, akhirnya Musa selamat. Nanti masih ada adegan wawajadaka ailan fa'aghna. Lapar kan Musa? Tiba-tiba bikin audisi menyusui. Mirip dengan Rasulullah, cuman nggak pakai audisi kalau Rasulullah. Ini mirip banget nih ceritanya. Rasulullah cari ibu susu, Musa juga nyari ibu susu. Bedanya ibu susunya Musa, ibunya sendiri. Ibu susunya Rasulullah perempuan soleha juga. Cuman beda kasus, beda model. Intinya wawajadaka ailan fa'aghna. Itu teman-teman. Insya Allah ternyata baru dapat satu ayat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah tafsir teman-teman. Itulah yang kita pelajari di Mesir, di Al-Azhar. Satu ayat, itu kalau mau dibedah lebih dalam lagi mungkin banyak komparatif dengan surat-surat yang lain akan lebih panjang. Tapi intinya sih bukan mau pamer ayat, pamer wawasan, bukan. Intinya adalah harusnya semua wawasan yang kita dengar tadi membangun iman di hati kita. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambahnya keyakinan di dalam hati kita tentang apa? Tentang Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Insyaallah next week kita akan bahas wa wajadaka dhallan fahada. Masih panjang surat Ad-Duha. Gak apa-apa ya lama-lama di surat Ad-Duha. Yang penting mendalam dan setiap ayatnya bisa jadi booster buat kita. Gak usah terburu-buru. Sehingga kita bisa jadikan Al-Quran syifa lima fis sudur, obat hati kita, rahmatan, menjadi kebaikan buat kita insya Allah.